pelajari definisi, kemudian sifat-sifatnya, baru nanti kita akan masuk ke bagaimana aplikasi transformasi Laplace untuk menyelesaikan masalah nilai awal pada persamaan diferensial. Oke? Nah, baik. Langsung saja. Jadi, transformasi Laplace. Oke, secara definisi, transformasi Laplace itu adalah sebagai berikut. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi untuk t lebih dari sama dengan 0. Nah, maka integral dari 0 sampai t hingga e pangkat min st ft dt itu disebut transformasi Laplace dari f. Asalkan si integralnya ini adalah konvergen. Dinotasikan seperti ini ya, L cantik dari ft. Oke, jadi secara definisi, transformasi Laplace dari ft, yaitu L cantik ft, itu adalah sama dengan integral 0 sampai t hingga e pangkat min st kali ft dt. Asalkan integralnya ini adalah konvergen. Oke. Nah, ketika persamaan dua ini konvergen, definisi integral ini konvergen, maka hasilnya itu adalah berupa apa? Fungsi dalam S. Ya, hasilnya itu adalah fungsi dalam S. Pak, maaf Pak, slide-nya nggak gerak Pak. Slide-nya nggak gerak. Yang Anda terlihat masih apa? Gerak Halaman pertama, persamaan diferensial. Wah, gerak tah? Laplace transform kan sekarang? Ya, sekarang udah definisi Maaf ya, Pak. Laplace transform. Aduh, maaf ya Pak, kayak koneksi saya sebentar. Oke, boleh itulah di refresh ya. Oke, ya. Jadi hasil integralnya ini nanti fungsi dari S. Nah, secara umum pada diskusi ini ya, kita akan menggunakan untuk fungsi yang fungsi yang ditransformasikan itu dengan huruf kecil. Misalnya ft gitu ya. Dan hasil transformasinya itu dengan huruf besar. Ya, jadi untuk huruf besar itu menyatakan fungsi hasil transformasi Laplace-nya. Jadi misalnya L dari ft, L cantik dari ft, transformasi Laplace dari ft itu sama dengan F besar S. Dan untuk transformasi Laplace dari gt itu sama dengan G besar S. Misal gitu ya. Bisa, ini hanya itu aja, hanya kesepakatan aja. Jadi kalau Anda ingin mencari hasil transformasi Laplace dari suatu fungsi, Anda gunakan definisi ini, integral ini. Oke? Nah, tapi Anda lihat di sini, karena ini integralnya 0 sampai t hingga, berarti ini bentuk integral tak wajar kan ya? Betul? Ini integral tak wajar kan? Tak wajarnya itu karena batasnya ini menuju t hingga, untuk batas atasnya. Nah, maka untuk menghitung integral ini, kita menggunakan konsep limit. Oke? Konsep limit ya. Oke, jadi nanti Anda lihat misalnya contohnya di sini. Misalnya Anda ingin mengevaluasi atau menghitung transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan 1. Di sini ft-nya sama dengan 1. Maka berdasarkan definisi transformasi Laplace, di sini ft-nya 1, maka transformasi Laplace dari 1 itu sama dengan integral 0 sampai t hingga dari e pangkat min st kali 1 dt. Betul ya? Ft-nya ganti dengan 1. Dan berdasarkan konsep integral tak wajar, ini sama dengan limit b menuju t hingga dari integral 0 sampai b e pangkat min st dt. Oke? Ya. Nah, Anda cari integralnya nih terhadap T. Integral E pangkat min ST dt kan berarti sama dengan negatif 1/S kali E pangkat min ST gitu kan ya?
Betul, pakai metode substitusi lah. Substitusinya U sama dengan min ST gitu ya. Nah, nanti Anda dapat DU DT-nya apa ya. Oke, jadi nanti hasil integralnya adalah ini. Batasnya dari 0 sampai B. Anda masukkan batasnya. Berarti kan ini sama dengan limit B menuju tak hingga dari E pangkat min SB ditambah 1 per S. Betul ya? Betul nggak? Anda masukin untuk batas atasnya B. Kan berarti kita punya min 1 per S kali E pangkat min SB. Dikurangi. Oke, karena ini dikurangi negatif berarti plus ya. Jadi plus 1 per S kali E pangkat min S kali 0 ya. Berarti 1 kan? Nah, sekarang Anda lihat. B-nya menuju tak hingga. Anda punya E pangkat min SB. Kalau S-nya positif, berarti S kali B nilainya apa? Kalau S-nya positif, B-nya menuju tak hingga. Berarti SB-nya menuju Tak hingga juga, Pak. tak hingga juga kan? Berarti E pangkat min SB sama aja dengan E pangkat minus tak hingga. E pangkat minus tak hingga kan sama dengan berapa? Menuju berapa? Menuju? 0 bukan? Menuju 0. Itu kan 2,7 sekian ya. Dan Anda punya sifat ini kan? A pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per A pangkat 1 kan? Betul ya? Berarti kalau saya punya E pangkat minus tak hingga, itu sama aja dengan 1 per E pangkat tak hingga. Oke? 1 per E pangkat tak hingga. E pangkat tak hingganya sendiri kan berarti menuju tak hingga kan? Ya, 1 dibagi tak hingga berapa? Menuju berapa? 1 dibagi dengan 6. sesuatu bilangan yang sangat besar. Dia menuju 0, ke Pak. 0. 0. Ya, maka di sini suku yang E pangkat min SB dia menuju 0 kalau S-nya positif. Artinya yang tersisa hanya berarti limit B menuju tak hingga dari ini itu sama dengan 1 per S. Karena 0 tambah 1 dibagi S gitu. Dengan demikian transformasi Laplace dari 1 itu sama dengan 1 per S. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, saya lanjut ke contoh berikutnya. Anda misalnya ingin mencari transformasi Laplace dari T. Berarti di sini Anda punya Ft-nya itu sama dengan T. Oke, dengan menggunakan definisi Laplace, transformasi Laplace, berarti LT sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ST kali T dt. Oke, ini sama dengan limit B menuju tak hingga dari integral 0 sampai B min E pangkat min ST T min ST dikalikan T dt. Oke, Anda bisa menggunakan apa? Integral ini pakai apa? Substitusi mungkin nggak? Substitusi mungkin nggak? Mencari integral ini. Parsial, Pak. Oke, kalau untuk kasus ini pakai integral parsial. Pilih U-nya apa? Integral parsial kan U dV, integral U dV sama dengan U kali V kurangi integral V du. U-nya apa di sini? E Pak. pangkat Hah? min ST. Min ST. E pangkat min ST. E pangkat min ST. Ingat, kalau turunan parsial, Anda pilih U, itu adalah fungsi yang kalau diturunkan berkali-kali, ada saatnya sama dengan 0. Itu U-nya.
Berarti yang sisanya pilih yang DV. Sekarang Anda lihat antara E pangkat min ST dengan T, mana yang kalau diturunkan berkali-kali nanti ada ujungnya sama dengan 0? Yang mana? T. Yang T. Jadi Anda pilih U-nya adalah T, DV-nya itu adalah E pangkat min ST DT. Ya, nanti Anda kan boleh pakai dulu cara SMA itu kan diajarinya ada U, ada DV gitu ya. U-nya X, DV-nya berarti di sini E pangkat min ST. Yang U Anda turunkan sampai 0, kalau yang DV Anda integralkan. Ya, Anda integralkan secara berurut sampai sejajar dengan yang U-nya turunan dari U-nya sama dengan 0. Ya. Oke, atau Anda pakai cara biasalah gitu parsial. Oke, dengan memilih U sama dengan T dan DV-nya adalah E pangkat min STDT, maka hasil integralnya itu adalah sama dengan limit B menuju tahingga. Ini hasil integralnya min T kali E pangkat min ST per S, batasnya dari 0 sampai B, dikurangkan sebelum dikurangi integral VDU. Tapi di sini kan ada minus ya. Minus, jadi nanti di sini ditambah 1 per S kali integral 0 sampai B E pangkat min ST DT. Oke, untuk B-nya menuju tahingga. Anda lihat untuk suku yang ini nih, Anda masukkan batasnya. Berarti kan ini B min B kali E pangkat min SB per S ditambah 0, kan ya? Betul? Betul, Pak. Betul kan? Nah, sekarang Anda lihat. Min B kali E pangkat min SB untuk B-nya menuju tahingga, dia menuju berapa? 0, Pak. Dari mana menuju nolnya? Kenapa menuju 0? Itu kan E pangkat tak I hingga. pangkat S ya. Kan ini ada T-nya, ada B-nya. Berarti kan ini min B kali E pangkat min SB. Berarti kan ini bentuk kayak min tahingga dikalikan E pangkat minus tahingga. E pangkat minus tahingga ya 0 lah. Berarti ini bentuk berikut tahingga kali 0. Apakah yakin tahingga kali 0 sama dengan 0? Enggak kan? Caranya bukan begitu. Kalau Anda punya limit bentuknya tahingga kali 0, Anda ubah menjadi bentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Habis itu Anda gunakan metode pakai aturan L'Hopital. Oke, untuk kasus ini lebih cocoknya tahingga per tahingga. Berarti Anda ubah yang B kali E pangkat min SB, Anda ubah menjadi B per E pangkat SB. Ya, B per E pangkat SB. Kemudian Anda gunakan aturan rantai, aturan L'Hopital. Anda turunkan masing-masing pembilang dan penyebut. Berarti untuk yang B, Anda turunkan terhadap B kan berarti 1. Dan yang E pangkat min SB berarti turunannya kan 1 per S kali E pangkat SB. Oke, kalau S-nya positif berarti E pangkat SB-nya menuju tahingga. Berarti sekarang 1 per tahingga. Ya, 1 per tahingga kan menuju 0. Jadi untuk yang integral, yang ini nih, min T kali E pangkat min SB per S, dengan batasnya 0 sampai tahingga, itu limitnya menuju 0. Berarti tersisa hanya yang ini. Nah, Anda lihat, integral 0 sampai B dari E pangkat min STDT, itu kan tiada lain sama dengan Laplace dari 1, kan? Betul? Betul, Pak. Ya, Laplace dari 1 kan sama dengan 1 per S. Oke, berarti ini sama dengan 1 per S kali 1 per S. Jadi hasilnya 1 per S kuadrat. Jadi dari sini kita simpulkan Laplace dari T itu sama dengan 1 per S kuadrat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Bisa lanjut. Contoh yang berikutnya. Misalnya Anda ingin mengevaluasi berapa Laplace dari E pangkat min 3T.
Oke, dengan cara sama berarti di sini FT-nya E pangkat min 3T berdasarkan definisi berarti ini sama dengan integral 0 sampai T hingga dari E pangkat min ST dikali E pangkat min 3T dt. Itu sama dengan limit B menuju T hingga dari integral 0 sampai B E pangkat min S tambah 3 dikalikan T dt. Ini pakai substitusi biasa. Hasilnya adalah minus E pangkat min S tambah 3 kali T per S tambah 3. Substitusikan batasnya 0 sampai T hingga, maka Anda peroleh hasilnya adalah 1 per S tambah 3. Di sini dengan catatan S-nya lebih dari min A. Oke? Kenapa harus lebih dari A? Bukan salah, ini lebih dari min 3 ya, salah. Lebih dari min 3. Kenapa? Kalau S-nya lebih dari min 3, berarti kan S tambah 3-nya positif ya. Betul? S tambah 3-nya positif. Sehingga S tambah 3 kali B-nya bernilai positif, berarti kita punya E pangkat min. S tambah 3 kali B-nya itu berarti pangkatnya minus ya. Untuk B menuju T hingga berarti E pangkat minus T hingga. Jadi yang suku yang ini menuju 0. Jadi yang tersisa adalah 1 per S tambah 3. Oke, jadi kalau Laplace dari E pangkat min 3T itu adalah sama dengan 1 per S tambah 3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Nah, dengan cara yang sama untuk Laplace dari sin 2T itu hasilnya adalah 2 per S kuadrat ditambah 4. Ya. Atau sama dengan 2 per S kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya. Kalau sin 2T. Oke, Laplace dari sin 2T. Nah, maka kalau Anda oke. Dari sini kita lihat bahwa transformasi Laplace itu memiliki sifat linear. Artinya apa? Kombinasi linear dari fungsi itu akan menghasilkan kombinasi linear dari hasil transformasi Laplace-nya. Jadi kalau Anda ingin mencari Laplace dari A kali Ft ditambah B kali Gt, ini A sama B-nya bilangan ya, konstanta real. Berarti kan sama dengan integral 0 sampai T hingga dari E pangkat min St kali AFT ditambah BGT dt. Berdasarkan sifat linearitas integral kan ini sama dengan A kali integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST FT dt ditambah B kali integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST GT dt. Nah, yang integralnya sini kan adalah A kali Laplace dari FT ditambah B kali Laplace GT. Atau sama dengan A kali Fs tambah B kali Gs. Ya, jadi berlaku sifat linear. Jadi sebagai contoh misalnya gini, Laplace dari 1 tambah 5T itu sama aja dengan Laplace dari 1 ditambah 5 kali Laplace T ya. Betul? Kombinasi linearnya. Laplace dari 1 adalah 1 per S. Laplace dari T 1 per S kuadrat. Jadi artinya Laplace 1 tambah 5T itu sama dengan 1 per S ditambah 5 per S kuadrat. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Yang lain? Belum, Pak. Oke. Baik, kalau belum, nah ini ada teorema yang terkait dengan transformasi Laplace untuk fungsi dasar ya yang utama. Itu yang pertama untuk fungsi, ya ini kan tadi udah dibuktikan ya. Laplace dari 1 adalah 1 per S. Nah ini Laplace dari T pangkat N itu sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1
Ya. Kemudian L dari E pangkat AT itu sama dengan 1 per S kurangi A. Laplace dari sin KT adalah K per S kuadrat ditambah K kuadrat. Laplace dari cos KT sama dengan S per S kuadrat tambah K kuadrat. Nah, Laplace dari sinus hiperbol KT itu adalah K per S kuadrat kurangi K kuadrat. Ini sinus hiperbol ya. Anda masih ingat definisi sinus hiperbol? Sinus hiperbol X itu sama dengan apa? Apa sinus hiperbol X? Halo? Sinus hiperbol X sama dengan apa? Halo? Nggak ada yang tahu? Fungsi hiperbolik? Sinus hiperbol X itu adalah sama dengan E pangkat X kurangi E pangkat min X dibagi 2. Nah, itu jangan lupa, jangan sampai salah. Kalau kosinus hiperbol berarti tandanya plus. E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. Itu kosinus hiperbol. Kalau tangan hiperbol ya tinggal sin hiperbol per kosinus hiperbol gitu aja. Ya. Oke. Nah, di sini ada syarat cukup untuk eksistensi adanya Laplace FT. Ya. Jadi integral yang didefinisikan pada transformasi Laplace itu kan tidak selalu konvergen. Ya, tidak selalu konvergen. Sebagai contoh, Anda kalau mau menghitung Laplace 1 per T ataupun Laplace dari E pangkat T kuadrat tidak bisa diperoleh karena dia divergen. Tidak konvergen ya. Nah, syarat yang menjamin bahwa syarat cukup yang menjamin bahwa fungsi FT memiliki transformasi Laplace-nya atau L dari FT-nya itu adalah F-nya itu harus continue piecewise, titik demi titik, pada interval 0 sampai tak hingga. Dan F-nya itu adalah berupa eksponensial berderajat T. Lebih dari T besar. Ingat, untuk fungsi titik continue demi titik, continue titik demi titik pada interval 0 sampai tak hingga, itu adalah jika pada interval 0 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B, terdapat paling banyak berhingga titik TK, sini K-nya dari 1 sampai N, di mana TK min satunya kurang dari TK, yang membuat F-nya itu memiliki ini, titik diskontinu yang terbatas, yang berhingga pada interval TK-1 sampai TK. Jadi continue demi titik demi titik itu kalau ini si fungsi F-nya itu untuk suatu interval A sampai ini 0 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan B, itu ada paling banyak sejumlah hingga titik TK, di mana F-nya itu memiliki titik diskontinu yang berhingga dan kontinu untuk interval TK-1 sampai TK. Contohnya seperti yang ini nih, yang gambar sebelah 711. Ya, dia tidak kontinunya kan pada titik T1, titik T2 sama titik T3 misalnya gitu ya. Tapi pada interval lainnya dia kontinu gitu. Ya. Nah, kemudian adapun fungsi yang disebut fungsi eksponensial dengan derajat dengan orde C itu adalah apabila terdapat konstanta C dan M yang positif dan T besar yang positif sedemikian sehingga mutlak FT kurang dari sama dengan M besar kali E pangkat CT untuk semua T lebih dari T
T besar. Oke. Nah, jika F-nya itu adalah fungsi naik, maka kondisi mutlak Ft kurang dari sama dengan M kali E pangkat Ct, ini menyatakan bahwa grafik dari F pada interval T sampai T hingga itu tidak pernah tumbuh lebih cepat dibandingkan grafik fungsi eksponensial M kali E pangkat Ct. Ya. Seperti gambar yang di bawah ini. Jadi fungsi F-nya itu yang ini nih, yang bawah ini. Yang warna biru. Ya. E pangkat CT-nya nih yang ini, yang warna merah. Ya. Sebagai contoh misalnya untuk yang tidak ini, yang fungsi yang tadi, yang apa namanya, E pangkat T kuadrat, kalau Anda lihat, untuk E pangkat T kuadrat ini yang biru, gambarnya seperti ini, sementara yang E pangkat CT yang ini, yang warna merah. Anda lihat setelah interval ini nih, yang titik potong, nilai E pangkat T kuadrat itu lebih dari E pangkat ini kan, yang warna merah itu ya. Maka dia tidak ini, bukan merupakan fungsi eksponensial dengan orde C, gitu ya. Maka tidak ada transformasi Laplace-nya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Yang lain gimana? Belum, Pak. Belum ya? Nah, ini contoh untuk transformasi Laplace untuk fungsi kontinu titik demi titik ya. Misalnya Anda diminta mencari transformasi Laplace dari Ft, tapi Ft-nya didefinisikan seperti ini. Oke, Anda lihat definisi Laplace dari Ft-nya kan integral 0 sampai T hingga dari E pangkat min St kali Ft dt. Tapi Anda lihat di sini T-nya kan dibagi jadi dua, yaitu dari 0 sampai 3 dan lebih dari 3. Berarti ini yang integral 0 sampai T hingga-nya dijadikan jumlah dari dua integral. Integral 0 sampai 3 dari E pangkat min STFT dt ditambah integral 3 sampai T hingga dari E pangkat min STFT dt. Oke, pada interval 0 sampai T hingga Ft-nya adalah 0 ini. Ya. Dan pada interval 3 sampai T hingga Ft-nya itu didefinisikan sama dengan 2. Oke, maka yang suku pertama ini 0, ditambah 2 kali integral ini, yaitu 2 kali 1/s kali minus E pangkat min ST. Batasnya dari T hingga sampai E3 sampai T hingga. Kalau Anda substitusikan batasnya, maka akan Anda peroleh sama dengan 2 kali E pangkat min 3S per S. Dan di sini syaratnya S harus lebih dari 3. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ada yang mau bertanya? Oke. Kalau ini kerjakan ya, Anda kerjakan ini nih. Kerjakan ini. Dari transformasi Laplace dari fungsi berikut. Nah, Anda kerjakan dulu ini ya. Anda kerjakan, nanti saya cek satu persatu. Saya tanya ini. Ini Anda harus bisa, ya. Sebentar.
Kelihatannya soalnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, coba. Kerjakan ya, nih. Bolehlah nomor 1 dulu yang gampang. Dah, 4 aja dulu, coba kerjakan. Manda ya.
Oke, sudah dapat. Berapa nomor 1? Halo, nomor 1 berapa? E pangkat 7 per S min 1 bukan Pak? E pangkat 7 per S min 1. S min 1. Yang lain? Sama, Pak. Sama, Pak. Pak. Sama? Sama, Pak. Sama. Bisa ya caranya ya? Ya, Pak. Oke, yang nomor 2. 1 per Satu. S min 4 kuadrat bukan Pak? Iya, 1 Mas. 1 per S min 4 kuadrat. yang dikuadratkannya min S. 4. Yang dikuadratkan apanya? dalam S kurung per S plus kurang 4. 4 terus kuadrat. Oke. Yang lain? Yang lain gimana? Yang lain paham nggak? Yang lain? Zidni paham? Zidni? Zidni Ilmah, coba buka videonya semuanya. Di-on kan? Saya pengen lihat nih. Ayo. Ah. Oke. Coba Zidni bacakan nih jawaban nomor 1 gimana? Coba. Bacakan, saya yang nulis di sini. Belum, Pak. Kok belum? Saya belum nulis. Gimana? Yang udah yang mana tuh? Belum, saya masih belum terlalu ngerti. Tadi kan katanya saya tanya ngerti enggak ada pertanyaan. Karena di mana yang nggak ngertinya, Zini? Saya sih fair aja ya kalau Anda misalnya nggak ngerti, Anda bilang aja nggak ngerti. Anda nggak mesti malu, apalagi ini daring ya. Anda nggak perlu takut kan, Anda di rumah, Anda berhadapannya dengan laptop atau dengan HP kan, nggak ada yang perlu ditakutkan. Di mana Zini nggak ngertinya? Gak tahu sih, Pak, soalnya saya dari tadi juga gangguan terus Google-nya. Kayak Google Meet-nya ini terus kayak apa ya, kayak lemot gitu. Kadang hitam gitu lah ya. Jadi saya nggak terlalu merhatiin gitu, Pak. Oke. Siapa lagi lah? Fadilah Gustri. Fadilah Gustri gimana? Iya, Pak. Nomor 1 gimana jawabannya coba? Ini Halo? itu, Pak. Saya ini jelasin. Ya, gimana coba? Yang pertama itu kan integral 0 sampai T hingga, terus dari E pangkat min ST dikali E pangkat T plus 7 DT. Artinya saya anuin jadi integral 0 sampai T hingga E pangkat min S plus 1, E pangkat min S min 1 kali T E pangkat 7 DT. Terus kurang Pak, ya limit B mendekati T hingga integral 0 sampai B E min S min 1 kali T kali E pangkat 7 DT. Terus limit B menuju T hingga E pangkat 7 yang dikeluarin jadi E pangkat 7 dikali integral 0 sampai B E min E pangkat min S min 1 kali T. Terus sama dengan limit B mendekati hingga E pangkat 7 dikali yang integral tadi dihitungin jadi min E pangkat min S min 1 T per S min 1 itu dihitung integralnya 0 sampai B. Terus ketemunya jadinya E pangkat 7 per S min 1. Udah dimasukin yang itunya. B-nya. Ya, terus S-nya lebih dari 1. Ya. Yang lain paham nggak?
Hospitalnya kadang-kadang pening, Pak. Hah? Pas nganen hospitalnya. Hospitalnya. Cara ngebuat biar ini tahingga per tahingganya. Oh, kalau yang ini kan sebetulnya nggak bentuk tahingga per tahingga kan? Yang Anda punya E pangkat min SB saja kan? E pangkat min S min 1 ya, kali B kan? Iya. Betul? Nah, di sini kan Anda ambil nanti S-nya yang lebih dari 1 ya. Pokoknya yang S min itunya jadi positif gitu aja. Berarti kalau dikalikan B, min S kali min 1 B, nah berarti kan E pangkat minus, kalau B-nya menuju tahingga, berarti S min 1 kali B-nya menuju tahingga gitu. Jadi E pangkat minus tahingga ya berarti 0 gitu. Nah, yang jadi masalah kalau yang kayak tadi, yang pakai parsial, yang T kali E pangkat T. Ya, itu kan ada nantinya ada T kali E pangkat T. Yang tadi, yang contoh yang keberapa? Contoh keberapa tadi? Nah, contoh yang ini kan, bukan. Contoh yang mana? Ah, yang inilah misalnya ya. Nah, ini kan ada T kali E pangkat min ST. Ya, ini kan kayak berarti kalau dimasukkan B jadi min B kali E pangkat min SB. Ini kan kalau B-nya menuju tahingga kan bentuknya jadi tahingga. Minusnya saya hilangkan ya, saya nggak ikut sertakan ya. Berarti tahingga kali E pangkat minus tahingga. E pangkat minus tahingga kan 0 ya, menuju 0. Berarti ini sama aja dengan tahingga kali 0. Oke, supaya jadi bentuk tahingga per tahingga ya E pangkat min SB-nya saya ubah jadi ke bentuk penyebut. Kan E pangkat min SB bisa saya nyatakan sebagai E pangkat SB ya, per E pangkat SB gitu. Gunakan sifat perpangkatan. Oke, maka diperoleh jadinya kan bentuk tahingga per tahingga. Pakai aturan L'Hopital. L'Hopital itu apa namanya, pembilang diturunkan sendiri, penyebut diturunkan sendiri. Kemudian Anda langsung substitusikan B-nya menuju tahingga. Kalau bentuknya masih tahingga per tahingga, Anda turunkan lagi gitu kan ya. Sampai bentuknya ya hasilnya kalau nggak sama dengan suatu konstanta yang berhingga atau dia tahingga gitu aja. Ya, hasilnya sampai seperti itu. Oke? Baik. Ada yang mau bertanya nggak? Ingat, minggu depan ujian. Nggak ada kesempatan itu lagi nanya. Nah, gimana coba? Ada mau Pak. nanya nggak? Ya. Misalnya Linda? kan tadi ada rumus yang udah jadi itu kan. Boleh nggak langsung pakai itu atau harus nyari kayak gitu dulu, Pak? Tergantung permintaan. Paham? Kalau di soalnya diminta pakai definisi, ya mau tidak mau harus pakai definisi. Betul? Kalau pakai definisi ya pakai integral itu. Mau tidak mau. Tapi kalau misalnya Anda cuma suruh ini set, nggak ada keterangan apa-apa, ya silahkan aja mau langsung juga. Oke? Ya, paham maksud saya? Paham, Pak. Ya. Misalnya kalau pertanyaannya misalnya apa namanya, misalkan dengan definisi berapa nilai dari ini misalnya gitu ya. Laplace dari ini, ya udah mau tidak mau Anda pakai integral. Gitu ya. Tapi ketika misalnya pengerjaannya nggak pakai keterangan apa-apa, pakai metode apa, ya Anda mau pakai rumus dari teorema ini nggak masalah juga gitu. Ya, paham? Bisa dipahami? Ya. Oke, ya kenapa ya? Karena teorema juga dibuat supaya untuk mempermudah gitu. Oke, kalau misalnya untuk membuktikan mau tidak mau pakai definisi dulu gitu yang kan yang digunakan. Oke, bukan pakai teorema gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, yang nomor 3 berapa? Nomor 3. Belum, Pak. Nomor 3.
2 dikurang 6S kuadrat ditambah 3S pangkat 3 per S pangkat 3. Berapa? 2 dikurang 6S kuadrat ditambah 3S pangkat 3 per S pangkat 3. Kok muncul S pangkat 3 ya? Oh, Anda udah diitukan ya, disederhanakan ya? Iya. Oke, kalau nggak disamakan penyebutnya berapa? Supaya mudah aja. 2 per S pangkat 3 dikurang 6 per S ditambah 3. Berapa? Sebentar hasilnya. Bentar, saya tulis dulu. Fs-nya berapa? Saya langsung jawabannya ini ya. Fs-nya sama dengan apa tadi? Coba sebutin. Halo? Ya Pak, 2 per S pangkat 3. 2 per S pangkat 3. Ini. Iya. Ya. Terus? Dikurang 6. Dikurang 6. Per S. Per S. Per S. S pangkat 2. Per S apa? Per S? Per S atau per S kuadrat? Per S kuadrat. Per S kuadrat. Ditambah 3. Ditambah 3 gini. Per S. Ini? Ya. Ya. Anda samakan penyebutnya ya. Kalau disamakan penyebutnya jadi apa? Hasilnya jadi ini sama dengan 2 dikurang 6S. Kok 2 dikurang? Oke, 2 dikurangi 6S. 6S. Ditambah 3S kuadrat. 3S kuadrat. Per S pangkat 3. Oke, per S pangkat 3. Ya. Oke, betul. Anda pakai itu ya, sifat linearitas ya? Iya, Pak. Oke, ya, pakai sifat linearitas. Oke, bisa ya, dipahami ya? Bisa? Ada yang mau bertanya? Yang ini nomor 3 itu sama aja dengan L dari T kuadrat dikurang 6 kali L dari T ditambah 3 kali L dari 1 kan ya? Nah, L dari T kuadrat kan sama dengan berapa? 2 faktorial per S pangkat N plus 1 kan? Di sini N-nya 2 kan? Berarti 2 per S pangkat 3. Dikurangi 6 kali Laplace T. Laplace T kan 1 per S kuadrat. Berarti min 6 per S kuadrat. Ditambah 3 Laplace 1. Laplace 1 kan sama dengan 1 per S. Berarti 3 per S. Dapat jawabannya ini. Samakan penyebutnya gitu ya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tadi Zidni gimana Zidni? Zidni Ilma? Anom gimana Anom? Insya Allah, Pak. Masih bisa. Insya Allah apa nih? Masih bisa. Tika gimana Tika? Keluar. Yoga gimana Yoga? Insya Allah masih bisa, Pak. Nomor 3. Oke. Tiara Prama ini? Insya Allah masih bisa, Pak. Oke, Nabila Yolanda? Insya Allah bisa nomor 3, Pak. Bisa nomor 3. Nomor 4 bisa nggak Nabila? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke, ada yang sudah nomor 4?
Oke, saya lanjutkan aja dulu materinya ya. Nanti buat PR aja lah nomor 4. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke inverse transformnya. Kebalikannya, balikannya gitu ya. Inverse-nya. Nah, inverse-nya itu jika Fs-nya itu menyatakan transformasi Laplace dari Ft, yaitu LFT sama dengan Fs, maka kita katakan Ft itu adalah inverse Laplace transform, ya, inverse dari transformasi Laplace dari Fs. Jadi di sini Ft itu adalah inverse Laplace transform dari Fs. Ya, jadi kalau dari L1 sama dengan 1/S, maka inverse Laplace transform dari 1/S sama dengan 1 gitu. Paham? Laplace dari T itu kan sama dengan 1/S kuadrat. Berarti si T itu adalah inverse Laplace transform dari 1/S kuadrat. Nah, Laplace dari E pangkat min 3T sama dengan 1/S pangkat 3. Berarti E pangkat min 3T adalah inverse Laplace transform dari 1/S tambah 3. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi kalau saya tanya berapa Laplace transform dari 1/S kuadrat? Berapa coba? Berapa Laplace inverse Laplace transform dari 1/S kuadrat? Pak. Berapa? T. T? Tadi saya nyebut apa? 1/S kuadrat ya? Iya, Pak. Wah, ya udah Pak. ini ada di sini ya. Saya salah ini berarti. Kalau saya tanya berapa Laplace transform dari 1/S pangkat 3? Berapa? Inverse Laplace transform dari 1/S pangkat 3 berapa? T kuadrat. Ah, itu. Yang benar. Iya, Pak. T kuadrat. Yang saya tanya inverse Laplace transform dari 1/S pangkat 3. 1/S pangkat 3. Berapa inverse Laplace transformnya? Yang saya tanya ini loh. Mana? Per 2. Faktorial kali 1/S. Ini yang saya tanya ini. Nih, berapa? Sama dengan apa ini? Sama dengan apa? Hah? T kuadrat per 2. Ya, T kuadrat per 2 kan? Iya, Pak. Kan kalau Laplace dari T kuadrat kan n faktor 2 faktorial per S pangkat 3. Gitu kan ya? Ya, yang ditanya 1/S pangkat 3 ya berarti setengahnya kan? Atau 1/2 faktorial kali T kuadrat gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini cara ngedainya gini lah. Ini sama dengan ini kan. Ini sama aja dengan 1/2 faktorial gitu kan ya. Dikali ini 2 faktorial gitu kan ya. Betul kan? Ya. Ini kenapa ini 2 faktorial? Ini supaya ini menyerupai bentuk umumnya kan? Yang T pangkat N kan bentuk umum Laplace transformnya itu adalah N faktorial per S pangkat N tambah 1 kan? Ya, betul ya? Iya. Gitu Ya, supaya ini jadi itu ya kalikan dibagi dengan angka yang sama gitu ya. Sebentar ya.
Oke. Bisa ya dipahami ya? Nah, jadi dari teorema yang tadi kita punya nih Laplace inverse Laplace dari 1 per S sama dengan 1. Inverse Laplace dari n faktorial per S pangkat n tambah 1 berarti T pangkat n dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, yang ini nanti kita akan gunakan untuk mendapatkan inverse Laplace transform dari suatu hasil transformasi Laplace. Contohnya gini misalnya. Anda diminta mencari inverse Laplace transform dari 1 per S pangkat 5. Oke, supaya matching dengan teorema yang kedua ini, berarti kan Anda kalikan yang ini dengan 1/4 faktorial kan ya. Nah, yang dalamnya dikalikan 4 faktorial. Oke, jadi ini kan, ini dibagi, ini kan sama dengan 1 kan? Ya, jadi hasilnya 1/4 faktorial kali T pangkat 4. Begitu juga kalau misalnya inverse Laplace transform dari 1 per S kuadrat tambah 7. Anda lihat di bentuk ini, kita yang punyanya kan ini ya, ada K per S kuadrat tambah K kuadrat. Di sini bentuknya S kuadrat tambah 7. Berarti di sini K-nya itu adalah akar 7 kan ya? Oke, K kuadratnya sama dengan akar 7. Salah. K kuadratnya sama dengan 7, berarti si K-nya sendiri adalah akar 7. Anda buat dulu ke bentuk yang sama dengan ini. Yang ini nih. Ya, berarti nantinya S kuadrat tambah akar 7 kuadrat, penyebutnya pembilangnya buat jadi akar 7. Nah, karena di sini di soal itu pembilangnya 1, berarti Anda kalikan dengan 1/4 akar 7. Jadi supaya pembilangnya 1, gitu ya. Maka diperoleh hasilnya 1/4 akar 7 kali sin akar 7T. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut. Sekali lagi ya, Anda jangan takut untuk bertanya. Kalau Anda nggak ngerti, tanya saja. Nggak usah malu, oke? Anda kalau nggak bertanya, nanti lama-kelamaan semakin banyak yang nggak ngertinya. Ya, karena ini materinya akan terus meningkat gitu. Siti Nurjana, paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Oke, Lisna, paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang kalau paham, saya coba ini. Oh, sebentar. Nah, inverse Laplace transform juga bersifat linier. Ya, merupakan transformasi linier. Yaitu berlaku sifat yang tadi, inverse Laplace transform dari A kali Fs ditambah B kali Gs itu akan sama dengan A kali inverse Laplace transform dari Fs ditambah B kali Laplace transform dari Gs. Dan hasilnya sama dengan A kali Ft ditambah B kali Gt. Di sini F besar sama G besarnya itu adalah transformasi Laplace dari suatu fungsi F dan G. Oke, berturut-turut ya. Contohnya gini. Siapa coba yang mau memberikan menjelaskan contoh di bawah ini? Ada yang mau nggak? Oke. Ya, saya jelaskan lah misalnya. Anda diminta misalnya mencari inverse Laplace transform dari min 2S tambah 6 per S kuadrat tambah 4. Oke, berdasarkan ini kan penjumlahan pecahan ya. Ini bisa diuraikan menjadi min 2S per S kuadrat tambah 4 ditambah 6 per S kuadrat tambah 4. Ini kan penjumlahan pecahan ya, bilangan pecahan. Oke. Nah, berdasarkan sifat linearitas dari inverse Laplace transform, ini sama dengan, nah, Anda lihat di sini, min 2 kali Laplace transform, inverse Laplace transform dari S per S kuadrat tambah 4, koefisiennya dikeluarkan, ditambah 6, sebetulnya awalnya 6 kali inverse Laplace transform dari 1 per S kuadrat tambah 4, gitu kan ya? Oke?
Tapi Anda bandingkan dengan bentuk ini kita punyanya kan ada yang S per S kuadrat tambah 6K sama K per S kuadrat tambah K kuadrat. Kalau lihat bentuk ini berarti kan K-nya, K kuadratnya 4 ya. Berarti di sini K-nya 2 gitu ya. Nah, jadi supaya mengarah ke bentuk yang ini, ke bentuk salah satu yang ini, untuk suku yang ini pembilangnya itu dibuat 2, berarti di sini konstantanya dibagi 2 juga, jadi 6/2 gitu ya. Oke, yang ini S per S kuadrat tambah 4, inverse-nya itu adalah cos 2T, berarti ini min 2 kali cos 2T, ditambah yang ini inverse dari 2 per S kuadrat tambah 4 kan sin 2T kan ya. Berarti hasil akhirnya adalah min 2 cos 2T ditambah 3 sin 2T. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Ada nggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau yang ini? Anda diminta mencari inverse Laplace transform dari S kuadrat tambah 6S tambah 9 per S-1 kali S-2 dikali S plus 4. Nah, Anda ingat pada integral itu ya, teknik pengintegralan ya, untuk fungsi rasional, yang ini kan diubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Dibuat faktor-faktor linearnya, penyebutnya. Jadi yang bentuk S kuadrat tambah 6S per 9 per S-1 kali S-2 dikali S tambah 4, nyatakan sebagai penjumlahan dari A per S-1 ditambah B per S-2 ditambah C per S tambah 4. Oke, Anda lihat ini S-1, S-2, S-4 ini faktor-faktor yang ini kan ya. Oke. Nah, yang ini Anda samakan penyebutnya, jadi bentuk yang ini lagi kan. Yang A-nya berarti dikali dengan S-2 kali S-4, S tambah 4. Yang B-nya dikali S-1 kali S tambah 4. Dan yang C-nya dikali S-1 kali S-2. Oke, karena ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, itu artinya ya secara otomatis koefisien dari S kuadratnya harus sama, kemudian koefisien dari S-nya harus sama, dan konstantanya harus sama. Anda ini kalikan dulu gitu kan ya, kalikan dulu yang ini. Oke, jadi dari sini kita punya pembilang yang ruas kiri harus sama dengan pembilang yang ruas kanan. Jadi S kuadrat tambah 6S tambah 9 harus sama dengan yang ini. Oke, pembilang yang ruas kanan. Oke, untuk mengerjakan ini Anda boleh diuraikan dulu nih. S-2 kali S tambah 4 berapa? Kemudian S-1 kali S tambah 4 berapa? S-1 kali S-2 dikalikan berapa? Nanti Anda kumpulkan yang mengandung S kuadrat, yang mengandung S, dan yang konstanta saja Anda kumpulkan tuh. Ya, nanti Anda akan peroleh, Anda samakan koefisien dari S kuadratnya, kalau di sini 1, maka di kanan sama dengan apa? Kalau koefisien S di kiri adalah 6, di kanan berapa? Kalau konstanta di kiri adalah 9, maka di kanan berapa? Nanti yang terbentuk adalah sistem persamaan linier. Ya, kalau sudah menjadi sistem persamaan linear, Anda boleh pakai substitusi eliminasi. Oke? Tapi kalau Anda pakai cara itu akan relatif lebih lama pengerjaannya. Ada cara yang lebih singkat, yaitu Anda substitusikan untuk S sama dengan 1, sesuai dengan ini ya, pembuat 0 dari penyebutnya ya, pembuat 0 dari penyebutnya. Yaitu S sama dengan 1, S sama dengan 2, dan S sama dengan 4. Kalau ini akarnya linear ya, kalau akarnya linear. Anda masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau Anda masukkan S-nya sama dengan 1, Anda peroleh yang ruas kiri, kalau Anda 1 ya, yang ruas kiri berarti sama dengan 1 kuadrat tambah 6 tambah 9, jadi 16
ruas kirinya 16. Ruas kanannya berarti A kali 1 kurangi 2 adalah min 1, dikali 1 tambah 4, kali 5. Ya, yang lainnya 0 kan, suku yang lainnya, karena Anda mengandung suku S-1. Oke, jadi Anda punya kalau S-nya 1, yang kirinya 16, yang kanannya A kali min 5. Jadi diperoleh A-nya adalah min 16 per 5. Oke. Untuk S sama dengan 2, untuk S sama dengan 2, Anda substitusikan ke sini. Berarti S kuadratnya berarti 2 kuadrat tambah 6S tambah 9. Berarti sama dengan 4 tambah 12 tambah 9, 25. Yang ruas kirinya, ruas kanannya, untuk S sama dengan 2, untuk yang ada konstanta A-nya berarti 0, karena ada S-2. Yang C juga 0, berarti tersisa ini yang B. Berarti B kali 2 min 1 kali 2 tambah 4. Berarti B kali 6 ya. Itu sama dengan 25. Oke, jadi hasilnya B sama dengan 25 per 6. Dan untuk S sama dengan min 4, ruas kirinya 1, ruas kanannya C kali min 5 kali min 6. Jadi sama dengan 30 kali C. Jadi kita punya C ini sama dengan 1/30. Oke. Jadi dengan menggunakan dekomposisi fraksional parsial, kita punya S kuadrat tambah 6S per 9 dibagi S-1 kali S-2 kali S tambah 4, itu sama dengan min 16 per 5 per S kurangi 1, ditambah 25 per 6 per S kurang 2, ditambah 1/30 per S tambah 4. Baru setelah ini Anda kenakan inverse Laplace transform masing-masing ruas. Berarti belap ini kan, berdasarkan sifat linearitas, ruas kanan ini bisa ditulis sebagai minus 16 per 5 kali inverse Laplace transform 1 per S-1, kemudian ditambah 25 per 6 kali inverse Laplace transform dari 1 per S2, S kurang 2, ditambah 1/30 dari inverse Laplace transform 1 per S tambah 4. Nah, inverse dari 1 per S-1 itu kan E pangkat T. Inverse dari S-2, E pangkat 2T. Dan inverse dari 1 per S tambah 4 itu adalah E pangkat min 4T. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah ini. Bentar. Oke, PR-nya tadi 1 ini kan ya, tambah 1 PR lagi nih. PR-nya ini ya, nanti Anda kumpulkan pihak kelas ya. Nomor yang tadi udah ditulis ya soalnya ya. Yang tadi yang nomor 4 itu. Nah, ini yang kedua soalnya adalah Anda cari inverse Laplace transform dari nah, ini ya. Anda cari inverse Laplace transform dari ini. Oke, Anda kumpulkan nanti jam berapa? Anda nggak ada kuliah lagi kan hari ini? Nggak ada.
Nggak ada ya? Oke, kumpulkan jam 5 bisa? Kan cuma 2 nomor. Ya. Bisa ya? Paham nggak? Bisa? Bisa lah. Tadi saya tanya ada pertanyaan kan banyak yang diam ya, berarti paham semua. Jadi kalau soal-soal seperti ini Anda sambil merem juga udah bisa gitu ya. Oke? Anda punya waktu 45 menit untuk menjawab soal ini. Kalau jawaban Anda oke, intinya gini, saya tidak mau Anda kalau misalnya ngerjain tugas sistemnya itu hanya copy paste. Saya nggak mau seperti itu. Ya, Anda boleh berdiskusi sama teman kayak gitu ya. Tapi ketika menulis jawaban, Anda tulis dengan bahasa Anda. Yang Anda mengerti kenapa jawabannya harus begitu, gitu ya. Langkah per langkahnya itu seperti apa itu alasannya kenapa begini, itu Anda bisa tambahkan sendiri. Kenapa ini berlaku, misalnya gitu ya. Oke, jadi Anda jawabannya itu gunakan dengan bahasa Anda sendiri. Oke, jadi pokoknya Anda buat kalimat yang Anda sendiri ketika membaca kembali itu Anda mengerti. Ya, jangan sampai ketika Anda menulis, kalau misalnya copy paste gitu ya, kalau Anda menulis seperti itu nanti ujung-ujungnya Anda tidak akan paham. Ya, kalau Anda tidak ini. Saya memberikan tugas itu bukan dalam artian Anda cuma dapat nilai doang gitu ya. Saya nggak pengen seperti itu. Anda diberi tugas itu supaya Anda bisa lebih paham lagi. Oke? Kalau misalnya Anda tujuannya itu hanya nilai, ya Anda nggak ikut kuliah juga nggak apa-apa. Anda langsung ujian saja gitu ya. Saya kasih nilai. Beres gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pengennya itu ilmu gitu ya, ya Anda harus bersusah payah gitu ya. Oke, Anda harus mencoba. Oke. Makanya saya nggak ingin kalau misalnya jawaban Anda sama persis gitu ya. Dari A sampai dari kalimat pertama sampai akhir, maka nilainya itu adalah sesuai dengan kalau nilainya itu 100, maka 100 dibagi dengan jumlahnya yang sama. Jadi kalau jumlahnya yang sama ada 10 orang, jawabannya sama persis gitu, ya berarti 100 dibagi 10. Jadi masing-masing 10. Oke? Pokoknya Anda jawab dengan bahasa Anda. Sehingga nanti ketika Anda ketika Anda belajar kembali dari yang Anda kerjakan itu Anda akan paham. Ya, kalau Anda menulisnya dengan bahasa Anda. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nanti saya akan upload sekalian dengan materinya ya. Oke, saya kasih waktu dulu lah bagi yang muslim misalnya sholat dulu. Nanti Anda kerjain punya waktu sekitar setengah jam untuk bisa mengerjakan soal ini ya. Oke, sampai di sini. Sebelum saya tutup, sebentar, Anda buka dulu itunya. Saya mau print screen dulu ya. Sebentar. Mana ini? Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.